sebenarnya masyarakat kita juga punya andil untuk menjadikan ongkos politik itu mahal. Kira-kira gimana Bang Robi? Seberapa besar misalnya sebut caleg, dia harus sebelum maju, sebelum menyampaikan program, oh saya harus menyumbang kompang di sini, oh saya harus membikinkan drainase di sini, padahal belum bertarung. Nah, kira-kira peran masyarakat seberapa sebenarnya? Ya, itu memang fakta gitu ya. Ya. Karena misalnya perumahan kami nih. Ya. Perumahan saya itu setiap hujan lebat banjir. Di Tanjung Pinang tuh yang banjir tuh perumahan kami. Jadi ketika caleg datang ke perumahan kami, maka warga itu nanya apa? Bapak sanggup nggak ngurusin banjir di sini? Gitu. Ya. Kalau nggak sanggup, jangan ke sini. Gitu. Kemudian ada senam pagi misalnya. Kita undang calegnya. Calegnya mau ngasih apa? Susu beruang kah? Apa susu kah? Atau menyemen lapangan kah? Atau membersihkan lapangan? Jadi ketika diundang, itu biaya. Maka kata Pak Jadi tadi, ketika banyak undangan satu minggu, satu hari misalnya 5 undangan, maka itu biaya semua. Bayangkan nanti penetapan di Oktober. Kemudian kampanye cuma 2 bulan, November, Desember, Februari pemilihan. Maka kalau caleg startnya di setelah penetapan, udah ketinggalan kereta itu Pak. Napas sudah habis berarti? Udah habis, nggak sempat menemui seluruh pemilih. Maka dari sekarang, caleg yang ingin berkompetisi serius, itu harus segera. Dia harus menjangkau dan membentuk tim. Bayangkan kalau 100.000 pemilih satu dapil, itu berapa tim yang harus dibuat untuk mengkoordinir setiap kelurahan, setiap RT, setiap RW, kan harus dibentuk tim. Dan membentuk tim, biaya lagi. Misalnya kalau di istilah ilmiahnya broker namanya. Kalau di demokrasi porsel itu istilahnya broker. Di Jawa misalnya, dengan 250.000 pemilih, maka mereka harus membentuk sampai 9.000 broker yang membawa anak-anaknya ini, membawa pemilih yang akan memilih dia. Nah ini kan biaya semua. Kemudian diundang pernikahan, ya minimal 200.000 lah, sehari satu undangan. Kalau 10 undangan, kan biaya juga. Kemudian diundang misalnya pertandingan domino, kita buat, itu karena udah mulai musim pertandingan domino. Biaya juga, minimal 10 juta untuk hadiah. Pertandingan poli ini sudah musim, turnamen-turnamen sudah banyak. Dan itu biaya semua. Maka caleg yang tidak memiliki isi tas yang tebal, ya gigit jari. Bagaimana membuat turnamen sepak bola misalnya, mengundang ribuan orang? Ya nggak bisa. Dan yang bisa hanya dilakukan oleh anggota dewan yang punya isi tas tebal atau incumbent DPRD sekarang. Mereka dengan menggunakan dana pokir, kalau provinsi itu 5-6 miliar per orang selama setahun ya. Itu ya bayangkan setahun 65 miliar dikerahkan, maka akan menarik ya. Maka jangan istilah seperti ini. SK DPRD itu laku digadaikan. SK DPRD itu laku untuk digadaikan. 500 juta bisa. Maka kawan-kawan yang berjuang ini habis-habisan untuk duduk seperti itu. Kalau udah duduk aman. Untunglah dari gaji misalnya DPRD provinsi gaji berapa? Di atas 40 sebulan. DPD Tanjung Pinang itu 30. Batam lebih besar saya kira, 45. Kali 5 tahun. Untung mereka kalau misalnya biaya kampanyenya 1M atau 2M masih untung lah. Tapi kalau sudah 5M itu sudah nggak masuk akal untuk dapil kecil. Tapi kalau untuk DPR RI ya bayangkan saja untuk merebut DPR RI dengan Kepri 4 kursi, pemilihnya 1,2 juta. Ke Anambas, ke Natuna naik pesawat Pak. Ke Lingga naik kapal, biayanya terlalu besar. Maka caleg-caleg DPR RI yang sekarang, orang sudah malas. Karena kayaknya sudah terplot gitu ya, orang-orangnya. Maka mungkin Pak Irwan nggak tertarik ke DPR RI, mungkin tetap bertahan di Porda Provinsi. Kemudian caleg-caleg baru, misalnya Batam 50 kursi. Perputaran anggota DPRD itu rata-rata 50% sampai 60%. Artinya dari 100 itu, 60 tetap terpilih kembali, ya. 40 pendatang baru, rata-rata ya. Maka mereka yang sudah incumbent, kalau dia tidak terpilih lagi, maka ada yang salah pendekatan di tengah masyarakat. Kalau dia seperti Pak Irwan, udah 40 deh, 20 tahun, berarti pendekatan ke tengah konstituennya mantap. Kalau tidak mantap, mungkin tidak terpilih lagi. Ada yang DPD Kepri sampai hampir 30 tahun ya, ada sudah 6 kali pemilu,
kawan saya juga. Ini contoh karena dia memang betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat. Jalan rusak dibangun, parit rusak dibersihkan, jalan tidak ada dibangunkan. Ini contoh dewan yang berjuang untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, yang paling miris itu ketika mereka terpilih dengan isi tas yang banyak, suara pemilihnya tidak bisa diperjuangkan. Ketika rapat diam, mau ngapain? Nggak ngerti. Bagaimana legislasi, bagaimana budgeting, nggak ngerti karena mengandalkan isi tas. Maka kualitas dewan kita bisa kita lihat. Ada yang sering muncul di media, ada yang tidak pernah muncul di media. Maka yang tidak muncul di media ini kadang-kadang dia tidak terpilih kalau salah strategi. Tapi kalau yang populer, orang tahu sekepri mungkin Pak Irwan ya, orang tahu karena sering muncul. Orang tahu misalnya si A karena sering muncul di radio, di TV maupun di Facebook. Kadang-kadang rakyat ini saya kira perlu meminta pertanggungjawaban. Dalam 1 tahun itu apa yang sudah dia lakukan? Ini kan tidak ada, tidak jarang ya. Misalnya sudah membangun jalan, mengusulkan ini, mengusulkan itu. Tidak ada. Maka orang-orang seperti ini saya kira memang perlu diganti. Karena tidak mampu untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya. Saya kira itu. Nah, fenomena bisa dikatakan mungkin begini, masyarakat dulu saya sudah milih, tapi ternyata melupakan masyarakat. Nah, sekarang artinya masyarakat lebih memilih untuk mengambil di depan. Artinya udahlah bangunkan dulu drainase ini, baru tak pilih. Kalau dulu itu terpilih dulu, baru mungkin membangun. Nah, karena fenomena-fenomena sering melupakan konstituennya, apakah itu yang menjadikan masyarakat memilih mengambil poin di depan tadi, Bang? Ini aji mumpung, Pak. Aji mumpung. Aji mumpung. Karena ada dewan yang sudah terpilih, ya, tidak muncul-muncul selama 5 tahun. Hilang ya kan? Hilang. Ya. Jadi membuat pemilih itu antipati. Nah, ini kultur yang jelek ya. Sehingga ketika ada orang baru masuk, maka pragmatis jadinya. Wanifiro. Ya. Itu kan terkenal sekali Wanifiro. Ya. Bayangkan, kita mau masuk Wanifiro karena mereka sudah antipati, sudah dipilih, tidak memperjuangkan aspirasi, tidak muncul-muncul. Ya. Nomor handphone ganti. Kan ada, sudah terpilih, dihubungi susah. Artinya rakyat itu muak dengan dewan yang tidak bertanggung jawab terhadap konstituennya. Maka mereka, ya udah, mumpung nih, kami tidak pernah berhubungan dengan awak selama 5 tahun, maka cash di depan gitu ya. Ya. Nah, ini fakta yang terjadi. Ya. Nah, dan kemudian faktor pendidikan kita. Banyak pemilih kita tidak sarjana. Mayoritas pemilih di Kepri SMA. Ya. Maka mereka tidak mengerti ideologi. Ideologi itu hanya partai Islam dan partai non-Islam. Sekarang partai Islam ada berapa? P3 misalnya, PKS, partai Islam, partai umat, partai PAN. Kemudian pakai partai nasionalis, banyak pilihannya. Maka yang paham ideologi ini tidak banyak. Maka mereka paham pragmatis tadi, Wanifiro sudah. Karena mereka marah, sudah dipilih tidak datang. Karena dewan pun menjumpai konstituen juga waktunya terbatas. Senin Kamis sudah studi banding ya kan. Mereka ada di daerah misalnya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin rapat, Kamis, Rabu terbang gitu. Nah, ini kan persoalan juga karena mereka memang waktu terbatas, kemudian tidak semua pemilih bisa dijangkau. Akibatnya pemilih antipati, ya udah main di depan seperti itu. Ya. Bang Irwan, betul Bang. Pokirnya 5 sampai 6 miliar. Saya justru terkejut. Ya kan? Kok saya nggak dapat seperti itu gitu. Dapatnya berapa? Mungkin di Pinang mungkin itu ya. Saya kadang kok angka-angka MMM ini agak terkejut saya kadang. Jadi iya memang KPU sebetulnya penyelenggara pemilu punya tugas yang berat menjadikan pemilihan cerdas itu. Dan akibat mungkin jargon-jargon yang dibuat di masyarakat, contoh seperti kita pemilu itu pesta demokrasi. Ya. Jadi rakyat menganalogikan pesta demokrasi. Wah, ini kita berpesta nih katanya. Makan-makan ini katanya. Semua apa yang ini pokoknya happy-happy semua lah. Jadi begitu. Jadi makanya caleg itu kok datang kan pesta semua kan, makan gitu ya. Pokoknya pesta lah.
Jadi pesta demokrasi harus diganti tuh Mas Agus. Ganti apa bang? Ganti yang lain lah. Jadi ya namanya pesta demokrasi ya kami makan-makan tanya happy-happy semua kata rakyat kan seperti itu. Jadi esensi daripada pemilihan itu mencari wakil rakyat itu yang nggak muncul. Ya. Saya tentu tidak etis kalau mengatakan perilaku daripada anggota-anggota dewan, tapi masyarakat dulu yang menilai. Akhirnya itu yang membuat akhirnya masyarakat nggak peduli. Aku pilih sini sih atau sama saja, nasib aku begini juga. Masih profesi aku masih ngojek juga misalnya, ya kan. Jadi seperti sama tadi ada yang mungkin pragmatis, dan ini pragmatis ini memang gejala yang luar biasa. Dan para caleg maupun partai nggak punya pilihan, ya. Walaupun secara teori saya baca juga buku Burhanuddin Muhtadi itu. Menurut dia cuma 30% money politik itu, 70%. Tapi kenyataannya memang nggak segampang itu. Tanyalah mungkin Tribun atau Mas Agus begitu nanti habis pemilu, atau mungkin yang maunya berapa kira-kira habis dia. Jadi jangan lama-lama. Kalau selesai pemilu, sebulan duluan langsung survei itu. Itu masih fresh dia, masih ingat dia angkanya. Ya? Tapi kalau 5 tahun lalu atau 20 tahun lalu itu lupa, nggak ingat lagi. Dan satu lagi, saya juga masih heran, saya nggak tahu. Sekarang banyak kebijakan-kebijakan sebetulnya anggota dewan itu, wakil rakyat itu sudah dikebiri sama pemerintah, sudah mulai dikurangi, ya banyak hal. Kemudian juga fasilitas, ya kan. Dulu kan kelihatannya gimana. Khusus DPRD ya, kalau DPRD nggak ada pengaruh dia kemana saja. Nah kita itu, kalau dikatakan ya akibat dari perpres itu yang kata bahasa itu perpres COVID katanya. Nah itu habis kita. Ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya kalau masih juga ada yang tertarik, mungkin melihat fasilitas dari itu, kalau misalnya apanya itu tujuannya seperti orientasinya seperti itu, dia pasti akan menyesal. Coba nanti tanya anggota-anggota dewan yang kemarin ya, itu pasti nada nggak happy semua seperti itu. Jadi kembali kepada topik ini, kalau menurut saya tidak mahal, ya tidak mahal. Bagaimana dia mengatur strategi itu? Ya, jadi bahwa untuk menjadi seorang anggota itu butuh biaya, memang benar, banyak hal, ya. Dan yang paling besar itu komponen biaya di media itu, Mas Agus, itu nomor 1 itu. Yang lainnya itu sedikit. Karena media juga besar biayanya. Itu iklan di TV itu miliaran itu. Enggak semua partai bisa. P3 pun enggak mampu gitu loh. Ya kan? Nah, bisa di Tribun juga misalnya kan, besar juga biaya kan seperti itu. Jadi memang ya butuh biaya. Tinggal tergantung bagaimana mensiasatinya. Saya nggak tahu tapi saya punya cerita dari seorang anggota dewan. Saya nggak sebut nama, ya. Dia meraih suara yang besar, nggak tanggung-tanggung, hampir 200.000. Nanti tebak sendiri siapa. Dia habis waktu nggak lebih daripada 50 juta. Bayangkan. Jadi itu terpatahkan kalau misalnya tadi habis miliaran. Iya kan? Ada mungkin dengan jadi cuma suara 4.000 jadi anggota DPR RI misalnya dia. Iya kan? Jadi memang nggak bisa digeneralisir gitu. Tapi memang butuh biaya iya, seperti itu. Ya. Jadi kalau masalah tanya berapa angkanya udah lupa saya, udah terlalu lama itu. Ya mungkin Pak Robi ini sering bergaul dia, termasuk tadi pokir tadi. Wah itu kalau pokir segitu lumayan juga itu. Itu kalau saya nggak ada lawan itu. Dapatnya berapa pokir? Hah? Pokir dapatnya berapa? Itu tadi nggak sebesar itu. Nggak sebesar itu. Iya.